Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Zaki Augustandi. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menganalisa dan mereview suatu lukisan kubisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu lukisan kubisme. Lukisan kubisme adalah aliran seni rupa memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam suatu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Nama aliran kubisme berasal dari komentar yang dibuat oleh kritikus Louis Veugelus ketika melihat beberapa lukisan geograf Brechio yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia mendeskripsikan lukisan Brechio yang menyadarkan objeknya menjadi berbentuk geometris sehingga tampak kekubus-kubusan. Istilah itulah yang menyebarkan ketika aliran ini semakin mendapatkan perhatian publik. Kubisme dapat dikatakan dipengaruhi dan terinspirasi oleh karya-karya Paul Cézanne hingga salah satu fase awalnya disebut Cézannian kubisme. Karya Cézanne sudah tidak memperhatikan perspektif yang akurat, sehingga karya yang lukis tidak memiliki perspektif yang konsisten. Beberapa objek tampak ganjil karena tidak adanya perspektif yang jelas, namun itu adalah salah satu hal yang membuatnya tampak lebih menarik dibandingkan dengan karya klasik pada masa itu sudah dianggap terlalu datar. Pablo Picasso sudah juga terinspirasi oleh topeng-topeng dari suku Afrika. Gaya yang digunakan untuk membuat topeng tersebut sangat tidak natural, penuh distorsi, namun tetap menghadirkan citra manusia yang hidup. Picasso sempat berkata, wajah terdiri dari mata, hidung, dan mulut yang dapat didistribusikan dengan cara apapun sesuai dengan keinginan Anda. Artinya, bisa saja kita menggambar mulut di atas hidung dan mata di bawah hidung. Jika kita menginginkannya, itu adalah salah satu cara pandang kubisme yang penting untuk digarisbawahi. Ciri-ciri aliran kubisme. 1. Menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. 2. Melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis, mulut di atas mata, hidung di bawah, dan sebagainya. 3. Menyeradakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris. 4. Mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. 5. Pada fase kedua kubisme, sintetik, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak potongan, contohnya potongan koran dan sebagainya. Aliran kubisme berkembang dalam dua fase yang berbeda. Fase pertama adalah kubisme analitik, dan fase selanjutnya adalah sintetis. Namun, tahapan kubisme ini masih diperdebatkan dan terus diperbarui hingga hari ini. Beberapa pendapat ahli lain mengatakan bahwa kubisme memiliki 3 bahkan 4 fase. 1 fase sebelum analitik dan 1 lagi setelah sintetis. Jenis-jenis aliran kubisme tersebut adalah 1. Kubisme Cézannian. Ini adalah fase awal dari kubisme yang masih mentah-mentah terinspirasi dari karya Cézanne. Pandangan retrospektif terhadap Cézanne banyak mengilhami seniman-seniman untuk mengambil sisi positif dari karyanya. Salah satunya adalah kebebasan perspektif yang dapat membuat karya lebih dinamis dan tidak hanya mengimitasi alam. 2. Kubisme analitik. Disebut analitik karena pada fase ini kubisme berkembang dengan cara yang sangat sistematis. Karya didasarkan pada observasi objek dalam konteks latar belakang dan eksplorasi berbagai sudut pandangnya. Picasso dan Braque membatasi subjek mereka pada genre potret tradisional dan still life. Mereka juga membatasi palet mereka pada warna bumi dan abu-abu yang dimatikan untuk mengurangi kejelasan antara bentuk figur dan objek yang terfragmentasi. Kubisme sintetis. Pada tahun 1912, Picasso dan Brechio mulai memperkenalkan unsur-unsur asing ke dalam komposisi mereka. Picasso menambahkan wallpaper yang mirip anyaman pada karyanya yang berjudul Still Life with Care Canning. Brechio menempelkan guntingan koran ke kanvasnya, memulai eksplorasi ke gerakan kolase. Intinya fase ini disebut sintetis karena mereka mulai menyusun dan menggabungkan benda non-cat pada lukisannya. 4. Kubisme kristal. Kubisme kristal adalah bentuk penyederhanaan dari berbagai fase sebelumnya. Pada fase ini, kubisme ditekankan terhadap bidang geometris datar dan yang saling tumpang tindih. Di sini kubisme menjadi lebih dekat pada abstrak formalistik karena bentuk non-representatif
representatif geometris hampir mengontrol seluruh elemen karya seni. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.